akan ada nantinya angkatan TNI yaitu matra keempat yaitu matra cyber. Apakah hal ini juga Ya, menurut Anda bisa menjadi solusi agar memang dari situs-situs yang pemerintah miliki atau situs yang mana ini juga berpotensi data bisa tersebar atau data penting negeri kita bisa tersebar, ini menjadi penting untuk dilakukan adanya matra keempat di TNI, Pak Pratama? gini, masalah utama dari kurang kuatnya pertahanan kita itu sebenarnya adalah masalah ini, masalah koordinasi gitu, masalah kolaborasi. Kita ini sudah punya Badan Siber dan Sandi Negara, kita sudah punya Cybercrime Mabes Polri, kita sudah punya Cyber Defense-nya Kemhan, kita sudah punya intelijen cybernya Badan Intelijen Negara, kita sudah punya beberapa institusi Kominfo begitu yang harusnya kalau ini berkolaborasi dengan baik bisa menjaga negara kita. Yang jadi masalah adalah enggak. Susah sekali mereka berkoordinasi gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dibutuhkan ini kolaborator yang bisa menyatukan institusi-institusi cyber gitu di Indonesia yang bisa digunakan untuk melakukan pertahanan terhadap ancaman cyber yang masuk ke Indonesia. Karena nanti yang menjadi korban bukan hanya institusi pemerintah, rakyat pun juga bisa menjadi korban begitu. Nah, angkatan cyber ini kalau misalkan didesain dengan baik gitu harusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mempertahankan negara kita dari ancaman asing. Yang penting harus ada pembagian tugas yang jelas gitu. Apa yang dilakukan oleh TNI, apa yang dilakukan oleh Kemhan, apa yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, apa yang dilakukan oleh intelijen cyber di Badan Intelijen Negara, apa yang harus dilakukan oleh Kominfo dan lain-lain begitu. Sehingga nggak tumpang tindih, nggak semuanya merasa saya bisa melakukan itu gitu. Apalagi ketika para institusi ini, stakeholder-stakeholder ini pengen membeli alatnya sendiri-sendiri. Yang akhirnya apa? Alatnya banyak tapi tidak terintegrasi. Yang dikerjain sama aja gitu. Nah, ini yang menurut saya agak aneh. Beda kalau misalkan kita melihat misalkan di Amerika gitu atau di Singapura gitu. Mereka bisa terintegrasi. Mereka ada US Cyber Command, di Singapura juga ada badan cyber gitu yang mereka bisa mengkoordinasikan dengan baik, mengorkestrasi dengan baik, begitu bekerja sama dengan baik, pengelolaan anggaran yang baik, sharing teknologi dengan baik, sehingga mereka bisa dengan baik mempertahankan negaranya. Nah, Indonesia perlu belajar untuk itu. Sekarang ini kita susah banget untuk mengkolaborasikan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang cyber ini. Bahkan kemarin ketika Badan Siber dan Sandi Negara membuat rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber, itu aja ternyata bertentangan dengan berbagai macam kepentingan yang akhirnya sekarang di-cancel itu undang-undang gitu. Padahal kita butuh undang-undang masalah ketahanan dan keamanan dan ketahanan cyber ini gitu. Nah, inilah salah satu contoh kenapa koordinasi ini tidak berjalan baik di Indonesia. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau membuat lembaga baru lagi, benerin dulu nih yang sudah ada gitu. Kalau sudah benar gitu, kemudian kita cek apa yang kurang, lembaga apa yang kita buat gitu. Termasuk juga nanti ada lembaga perlindungan data pribadi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi begitu. Nah, kalau kolaborasi ini berjalan dengan baik, tentu saja kejadian kayak Kemhan ini harusnya tidak terjadi gitu. Karena apa? Karena standar keamanan informasi bisa diterapkan dengan baik. Sekarang ini banyak loh, ada standar keamanan informasi yang sudah disampaikan dibuat oleh BSSN, ada ISO 27001, ada beberapa standar keamanan yang lain begitu. Yang jadi masalah adalah tidak mau mengimplementasikan gitu. Contohnya misalkan Badan Siber dan Sandi Negara itu tahun kemarin menemukan ada 1.000 lebih alert gitu yang isinya adalah potensi peretasan gitu yang kemudian diberikan kepada kementerian lembaga. Yang respon berapa orang, yang respon berapa Hmm. lembaga, hanya 5% aja gitu, yang lainnya cuek-cuek aja gitu. Padahal ada potensi peretasan, ini dikasih tahu, ini loh lembaga Anda ini mau diretas, lembaga Anda ini mau diserang gitu, segera diperbaiki, masuknya nanti akan lewat sini. Tapi nggak ada yang peduli tuh. Sehingga wajar kalau akhirnya Kemhan pun yang harusnya menjadi institusi yang cukup kuat dalam bidang pertahanan itu juga diretas. Nah, kalau lembaga pertahanan utama kita ini diretas, gimana dengan yang lain? Kan gitu Baik. masalahnya. Oke, baik. Pak Pratama, Anda memang
kuncinya adalah integrasi begitu ya dan juga kolaborasi dari lembaga-lembaga yang sudah ada saat ini tentunya. Sebetulnya apa tantangannya sehingga sampai saat ini belum ada atau belum timbul integrasi antara lembaga-lembaga yang tentunya berfokus pada bidang cyber? Yang pertama adalah masalah security awareness, ini yang paling penting gitu. Kesadaran terhadap keamanan informasi. Saat ini hampir semua pimpinan di negara kita merasa bahwa ancaman cyber itu adalah prioritas yang ke-10 lebih gitu. Tidak merasa bahwa ini adalah hal yang perlu kita antisipasi. Nah, ketika kesadaran terhadap ancaman cyber ini tidak dimiliki oleh para pimpinan, dia tidak akan membuat kebijakan, tidak akan membuat perintah untuk mengamankan sistem yang dimilikinya. Badan Siber Seni Negara sudah membuat CSRT di lembaga-lembaga pemerintah. Tetapi CSRT di lembaga-lembaga pemerintah tersebut tidak akan bisa jalan kalau pimpinannya tidak punya security awareness yang bisa men-trigger lembaga CSRT ini untuk menjadi lembaga yang bisa mengamankan institusinya. Jadinya asal jadi nama aja gitu, hanya menjadi kewajiban. Nah, itu yang menurut saya nggak boleh. Security awareness inilah yang perlu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di negara kita, karena ini adalah ancaman nyata. Kemarin beberapa bank di Indonesia juga diretas, down bahkan sampai berhari-hari begitu. Kemudian hampir semua data yang ada di negara kita ini juga dibobol, diretas. 1,3 miliar data SIM card, ada data dari PLN, data dari IndiHome, data dari KPU, data dari Dukcapil, 375 juta data juga bocor, BPJS Kesehatan 279 juta data bocor begitu. Nah, ini terjadi berulang-ulang dan Mas Bram, korbannya itu adalah masyarakat loh. Karena apa? Data-data yang bocor itu digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, digunakan datanya untuk pinjol, digunakan datanya untuk hal-hal yang negatif, sehingga masyarakat yang rugi. Contohnya kemarin ada 400 lebih rakyat Indonesia gitu, yang karena dia ngeklik undangan APK online, uangnya kalau total 15 miliar itu hilang. Siapa yang ganti? Nggak ada yang ganti. Bank nggak mau bertanggung jawab, semuanya nggak mau bertanggung jawab. Yang rugi adalah masyarakat gitu. Nah, levelnya begitu kita berbicara masalah pertahanan, ini lebih tinggi lagi. Karena apa? Ini negara yang diurusin gitu. Ini urusannya negara gitu. Kita nggak tahu kalau misalkan apa namanya di dalamnya itu ada dokumen-dokumen yang rahasia, kemudian ada perencanaan pertahanan, ada data-data intelijen, informasi strategis militer, informasi pribadi pejabat-pejabat tinggi gitu. Nah, ini kan kategori data yang harus dirahasiakan, Hmm. yang harus diamankan gitu. Kalau sampai itu bocor kan ngeri. Di sisi lain kemarin Pak Menteri Kominfo bilang, nggak ada kok kebocoran gitu. Yang kita takutkan itu kalau misalkan yang bocor itu data-data kita selingkuh. Gimana ceritanya? Ini kan saya nggak habis pikir gitu. Ini Baik, kan jadi kita nggak merasa bahwa ini adalah ancaman gitu loh, Mas. Nah, oke baik. kalau pemerintah merasa ini nggak ancaman, tentu saja nggak akan bisa mengatasi masalah-masalah ini di kemudian hari.